Inspirasi parenting era digital kali ini saya ambil dari ilmunya Dr. Gerard Edelman yang menulis buku mengenai neuroscience and human knowledge yang berisi bagaimana otak itu bisa maksimal. Nah, kalau otaknya maksimal kan prestasi bisa pencapaiannya lebih baik dan lebih baik lagi. Maka ini sebenarnya bisa untuk diri sendiri kita orang tua ataupun sebagai tips untuk mendidik anak-anak kita. Nah, menurut beliau orang itu kalau stres, maka ternyata informasi dari otak belakang itu sulit diekspresikan ke otak depan atau komunikasi antar bagian-bagian otak. Karena ternyata otak itu saling berkomunikasi satu bagian dengan bagian yang lainnya. Itu menjadi mengalami kesulitan. Dampak praktisnya atau yang bisa terasa misalnya mudah sekali pusing gitu ya. Tidurnya cukup, airnya cukup, gizi cukup, tapi mudah pusing. Ya, itu ternyata karena kalau stres gitu ya. Juga sulit memahami perintah. Nah, kalau susah mengalami perintah, mudah pusing, maka dampaknya kalau pada anak ya malas belajar. Kalau orang tua ya malas baca buku, malas belajar satu hal yang baru. Nah, kalau orang malas belajar, gimana pencapaiannya mau luar biasa. Karena itu sebenarnya supaya otaknya maksimal, maka buanglah hambatan-hambatan belajar, hambatan-hambatan yang mengganggu kinerja otak. Yang pertama yaitu adalah buang stres, ya. Hindari stres. Nah, nanti kita akan masuk gimana sih kalau gitu tipsnya supaya kita nggak stres atau anak nggak stres. Tips yang ampuh untuk menghindari atau mengurangi bahkan menghilangkan stres adalah rasa kasih sayang. Ketika suami istri merasakan kasih sayang, maka kita sebagai orang tua pun itu stres akan jauh berkurang. Anak-anak perlu merasakan kasih sayang dari orang tuanya, diterima apa adanya, dilihat sisi positifnya, diberikan pujian yang wajar. Supaya anak nggak stres, maka dia harus diberikan waktu untuk me time bagi dia, gitu ya. Waktu untuk hobinya, waktu untuk bermain. Dunia anak itu dunia bermain, maka biarkan dia bermain, kasih kesempatan bermain, baru dikelola. Nah, kalau sudah main jam segini belajar ya, gitu. Jangan mainnya dilarang, mainnya dimarahi, nggak boleh bermain, dia stres, makin susah belajarnya, makin rendah prestasinya. Berikan dia waktu untuk hobinya, berikan dia waktu untuk bersenang-senang, karena hidup ini harus serius, harus belajar, harus bekerja, tanggung jawab, tapi juga sediakan waktu untuk bersenang-senang, gitu ya, karena dengan itu maka orang bahagia ya nggak stres. Kalau nggak stres, otaknya lebih luar biasa pencapaiannya. Orang tua perlu menemukan pola dan gaya belajar anak. Jadi anak itu ada yang sukanya belajar pagi-pagi, bangun jam 4 gitu, dia belajar itu. Saya punya keponakan seperti itu dan dia sekarang sekolah di Jerman dan dia selalu ranking. Tapi ada yang nggak bisa bangun pagi, dia sukanya belajar siang hari, temannya datang, sambil ngobrol tuh belajar dan masuk itu. Ada yang suka dengan diskusi, ada yang suka malam hari tenang gitu di kamar, dia dengerin musik dan dia belajar. Nah, ketika orang tua menemukan keunikan anak, memberi kesempatan anak, dia pengen belajar di mall, ya biarin aja gitu ya. Yang penting kan nilainya bagus. Anak saya nomor 3 begitu tuh, kalau belajar di mall itu rame kecedang-kecedeng, tapi dia happy dan dia belajar, PR-nya selesai. Jadi kalau orang tua itu otoriter, nggak memberi kesempatan kepada anak menemukan pola dan gaya belajarnya, anak nggak bahagia, stres, nah prestasinya malah menurun. Orang bahagia, otaknya luar biasa. Penelitian lain melaporkan bahwa bagi anak sumber stres itu juga cukup banyak dari keluarga selain jumlah PR dan teman. Maka sarannya adalah sediakan waktu untuk quality family time itu sesering mungkin, waktu bersama keluarga yang berkualitas. Jadi sering sekeluarga ini bersama-sama tapi berantem, marah, itu liburan. Kemana liburan, bapak ibunya berantem terus, anaknya stres, ternyata anaknya dipaksa, adalah waktu misalnya dipaksa berenang, dipaksa ini. Jadi namanya liburan itu ya nikmati aja. Mungkin ada yang sukanya pas liburan bangun siang tapi tidurnya malam. Kenapa malam, mau kuliner kesana kemari. Nah, sediakan waktu bersama keluarga, dan waktu ini waktu yang menyenangkan gitu ya, yang bahagia. Keluarga yang bahagia ya anaknya cenderung tidak stres, karena memang ketika orang itu hatinya bahagia, hati ini mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi perilaku, tapi ternyata hati juga mempengaruhi kinerja otak. Orang bahagia, otaknya luar biasa. Kan itu orang tua yang baik, bagaimana orang tua yang bisa membuat anak-anaknya bahagia. Dan itu adalah orang tua yang baik, nggak perlu hebat, tapi hatinya baik, sikapnya baik, maka dia akan menjadi orang tua bijaksana yang menjadikan anak-anaknya luar biasa.